Halo pemirsa setia Kabar Nusantara, ada saya Elisa Purba dan juga Alfat Rizky di sini. Kali ini kami kembali menyapa Anda tentunya dalam episode spesial. Nah, apa tuh yang spesial? Yang karet 2 atau yang disobek nih Elisa? Bukan hanya itu Alfat, ini kan bulan Agustus ya. Kita tahu kalau Indonesia merayakan hari ulang tahunnya ke-80, tapi ternyata nggak cuma Republik Indonesia nih yang ulang tahun. DPR RI juga ulang tahun ke-80 di bulan Agustus ini. Dan tentunya 80 tahun DPR RI sudah hadir di negeri ini. Tentunya DPR RI kita berharap bisa terus semangat dalam mengawal aspirasi masyarakat dan tentu membangun bangsa ini, Elisa. Betul, 80 tahun, 8 dekade yang panjang perjalanannya mewakili rakyat Indonesia. Kita berharap bahwa semangatnya tetap ada walau sudah 80 tahun ya. Iya, dan langsung saja kita tidak akan membahas cuman berdua apa yang sudah dilakukan DPR RI. Ini akan kita hadirkan expert-expertnya aja nih langsung nih. Tapi nggak cuman itu, kita juga pengen menghadirkan gimana pandangan dari generasi muda dulu nih Alfa. Oke. Katanya nih vokal dan juga kritis nih terhadap kebijakan pemerintah. Kita pengen lihat pandangannya gimana Karena sih. biasanya namanya Gen Z itu kan selalu berpikir rasional ya. Betul, dan kritis juga tentunya. Langsung aja pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Jovanka Anabel Garcia Silaban yang merupakan alumni dari Parlemen Remaja tahun 2024. Jovanka. Halo Kak. Halo. Terima kasih sudah datang di Kabar Nusantara, Jovanka. Silakan duduk. Dan tidak elok kayaknya Elisa ya kalau misalkan kita tidak langsung panggil legislatornya yang tentu di DPR RI ini sudah dari 2019 sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Pak Doli, siap. Terima kasih Bapak sudah hadir di Kabar Nusantara. Terima kasih sudah bergabung Bapak. Siap, silakan duduk Bapak. Siap. Baik, Pak Doli sehat Pak Doli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Jovanka sehat ya? Sehat. Pak Doli ini kayaknya akhir-akhir ini kita bulan Agustus sedang disibukkan sekali Pak ya dengan agenda-agenda kenegaraan. Kemarin ada HUT RI ke-80 dan saat ini DPR RI juga berulang tahun ke yang ke-80 ya. Nah, tapi Pak Doli, 80 tahun DPR RI, Pak Doli memaknainya seperti apa ini Pak? Ya sebenarnya harus sama dengan kita memaknai hari kemerdekaan kita ya. Kita bersyukur bahwa sampai tahun ke-80 Indonesia masih utuh, terus berkembang, maju, dan juga DPR-nya tentu ya. Kemajuan itu kan pasti linear ya. Artinya kemajuan bangsa dan negara itu terjadi karena memang pemerintahannya semakin hari semakin baik, kemudian termasuk di dalamnya DPR-nya gitu. Dan kita berharap tahun 80 dan seterusnya DPR bersama dengan jajaran pemerintah yang lain semakin bisa menunjukkan performance yang tambah baik, terus kemudian semakin produktif gitu ya, semakin juga bisa mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Oke. Tapi kalau misalkan tadi Bapak melihat ada kemajuan tidak hanya Indonesia saja, tapi juga DPR RI. Kira-kira kemajuan seperti apa yang Pak Doli lihat sejak awal Pak Doli masuk di DPR RI hingga saat ini Pak? Ya tentu mulai dari hal-hal teknis sampai hal yang sangat konseptual ya. Misalnya DPR ternyata sejak tahun 2008 punya program parlemen remaja. Dan saya tanya ini kenapa parlemen remaja ini ngapain? Ya seolah-olah mereka ini anak-anak adik-adik kita SMA sudah mulai belajar ya tentang bagaimana mengerjakan tugas dan pokok fungsi dari DPR. Artinya DPR itu juga punya program political education kan, bukan hanya terhadap masyarakat umum tetapi juga sudah menyasar kepada adik-adik kita di SMA. Nah ini kan dalam konteks pembangunan demokrasi kita positif, bagus ya. Jadi ada pendidikan-pendidikan politik yang memang dilakukan oleh DPR. Nah yang kedua, secara konseptual tentu semakin hari kan semakin banyak produk undang-undang yang dihasilkan. Ya. Dan undang-undang yang dihasilkan itu saya kira satu secara kuantitatif itu bertambah. Bertambahnya itu karena memang mewakili penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat kita. Ya, jadi semakin masyarakat kan semakin lama problemnya makin kompleks.
tentu problem itu harus diselesaikan dengan apa namanya regulasi. dengan regulasi. Nah bentuknya kan dalam konteks negara kita kan undang-undang. Oke, nah kita mau ke Jovanka dulu nih Alfat ya, karena memang kita melihat banyak sekali anak muda yang mungkin kurang tertarik dengan politik. Nah Jovanka gimana awalnya bisa mengetahui ada program parlemen remaja dari DPR RI yang ini menggait anak-anak SMA sederajat, dan dari sekian banyak program yang mungkin anak SMA bisa ikutin nih Alfat, kenapa memilih DPR dan mencoba jadi anggota DPR nih dari parlemen remaja, gimana Jovanka? Iya, jadi sebenarnya awalnya memang saya memiliki ketertarikan khususnya di bidang hukum dan politik ya terutama. Dan kebetulan saya ternyata baru mengetahui adanya memang program, atau ini bisa dibilang juga sebagai sebuah kompetisi ya, karena dilakukan secara nasional yang langsung diadakan secara resmi oleh pemerintah, dan di hal ini adalah DPR langsung. Dan saya melihat ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus, khususnya selain untuk saya dan juga untuk anak-anak muda lainnya. Dan karena ini dikhususkan untuk SMA sederajat, jadi ini adalah wadah yang sangat bagus untuk membuka wawasan kita sebagai anak muda terkait politik di Indonesia langsung. Nah, dan dari situ saya merasa sangat tertarik mengikuti program parlemen remaja ini, dan kemudian saya mencari tahu informasinya dari media sosial parlemen remaja, baik itu YouTube, Instagram dan lainnya, dan kemudian saya mengikuti seleksinya sampai bisa ada di gedung DPR. Bergengsi dong ya, soalnya diseleksi nih ya Alfat. Dari kamu melihat sendiri Jo, dari kamu sebelum bergabung ke Parja, parlemen remaja sampai sekarang selesai mengikutinya dan jadi salah satu alumni Parja terbaik 2024 nih, ada nggak perbedaan point of view dari kamu melihat DPR RI? Ya, jadi sebelum saya ada melakukan sidang secara langsung ya Kak di ruang rapat paripurna itu, saya pandangan terhadap DPR itu mungkin bisa dikatakan seperti kebanyakan orang. Mungkin kurang terlalu memahami kinerja secara langsung DPR itu seperti apa, dan mungkin ada juga tanggapan kurang baik, tetapi memang ada juga tanggapan baik, dan itu kan beragam ya yang namanya masyarakat. Nah, saya ada di posisi seperti itu. Tapi kemudian semenjak saya terjun langsung dan benar-benar mengikuti simulasi dari awal sampai disahkannya, itu saya merasakan bahwa ternyata seperti ini menjadi seorang anggota dewan, dan ini adalah pengalaman yang sangat menarik, dan saya merasakan bahwa pikiran saya jadi lebih terbuka sih Kak, seperti itu. Pak Doli. Nah iya Pak Doli. Ada yang menarik Pak dari statement dari Gen Z ini Pak. Tadinya sebelum masuk parlemen remaja atau terlibat langsung praktek sebagai anggota DPR, berpikir bahwa anggota dewan seperti yang banyak diberitakan dan sebagainya. Tapi ternyata di saat ikut parlemen remaja pikirannya berubah Pak. Ternyata tidak segampang itu menjadi anggota DPR. Nah, Pak Doli melihatnya di sini, kenapa anggota DPR RI mungkin di saat melakukan hal-hal yang baik mungkin kurang tersorot atau seperti apa itu Pak? Ya, pertama gini, tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR, mungkin Sekretariat Jenderal ya, dalam melaksanakan program seperti parlemen remaja ini, nah itu juga bisa membantu sebetulnya untuk menepis ya katakanlah stigma-stigma yang terjadi di masyarakat terhadap DPR gitu loh. Nah, ini menjadi salah satu media sosialisasi juga ya, selain pendidikan politik menjadi media sosialisasi tentang apa itu DPR dan kinerjanya gitu loh. Nah, bahwa kemudian sampai hari ini ada sebagian masyarakat yang katakan dalam tanda petik minor ya terhadap DPR, ya saya selalu menjawabnya begini, ya kita sebagai anggota DPR tidak usah berkecil hati gitu ya. Satu, bisa jadi memang mereka kurang informasi. Terbukti dengan tadi yang disampaikan oleh Joe ini bahwa tadinya mereka nggak tahu ya, berpikirnya wah ini kayaknya DPR ini kerjanya nggak ada apa segala macam gitu. Ternyata jadi tahu. Begitu tahu mereka mengatakan ya ternyata DPR memang bekerja, berfungsi, berjalan kira-kira gitu. Nah, tapi saya sering mengatakan begini, DPR ini kan wakilnya rakyat. Betul. Iya kan? Dan rakyat itu tahu kalau mereka punya problem, punya masalah, dia mau datangin siapa dia tahu. Dia tentu datangin wakilnya. Ya kan? Datang wakilnya yang ada di DPRD kabupaten,
kota atau di provinsi sampai ke DPR RI. Makanya setiap hari DPR itu di mana-mana selalu ramai, kerumunan. Karena kalau ada orang punya masalah, apalagi masalahnya melibatkan orang banyak, pasti datangnya ke DPR. Nah, itu kadang-kadang ditafsirkan ya menjadi image yang jelek. Kalau menurut saya sih enggak. Ya karena memang ini rumahnya rumah rakyat. Jadi kalau rakyat punya masalah ya datang ke rumah rakyat. Nah, yang jadi soal adalah kemudian kadang-kadang rakyat itu kan punya masalah, datang sama wakilnya, datang sama pemimpinnya gitu ya. Dia pengen masalah itu detik itu juga, menit itu juga, jam itu juga, hari itu juga selesai. Padahal ngurusin negara, ngurusin problem ini kan butuh proses. Nah, jadi datang mereka kecewa, kena masalahnya nggak selesai hari itu, ya nggak masalah juga. Makanya saya bilang itulah keikhlasan yang harus dimiliki oleh anggota DPR. Tempat marah-marah orang, tempat mengadu orang, tempat caci maki orang. Kalau nggak siap dengan itu, ya nggak usah jadi anggota DPR. Karena memang DPR ini tempatnya untuk menyampaikan segala keluh kesah masyarakat. Dan kalau nggak diselesaikan pada hari itu, mereka marah. Memang nggak apa-apa. Mungkin itu yang pemahaman yang selama ini mereka tahu. Mereka nggak tahu bahwa selesai masalah itu adalah butuh waktu, butuh proses, butuh apa segala macam. Yang kita inginkan kan kita ini silakan aja menilai DPR, ya, tapi objektif. Ya yang salah bilang salah gitu ya, yang nggak benar bilang nggak benar, tapi juga harus diapresiasi kalau kemudian DPR-nya punya achievement atau punya prestasi. Jadi atau punya kinerja yang bagus kira-kira. Baik, tapi ada yang menarik tadi Pak Doli bahwa menjadi anggota DPR itu harus siap dicaci maki, harus siap menjadi tempat keluh kesah masyarakat. Tapi yang menjadi pemikiran masyarakat mungkin mereka kurang terbatas aksesnya terhadap wakil rakyat mereka Pak. Nah, apakah strategi yang pas untuk bisa wakil rakyat ini membuka aksesnya kepada masyarakat nih? Oke, kalau misalkan ada masalah lapor ke saya ya, atau seperti apa Pak? Ya itu resiprokal ya, artinya hubungan timbal balik yang selama ini juga sudah diatur dalam peraturan perundangan kita. Jadi kalau ada anggota masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu, itu nggak dilarang, ya kan? Dia mau menyampaikannya kepada siapa saja, di mana saja. Dan seperti biasanya lebih sering datang ke DPR karena dia merasa bahwa itu rumahnya, dia yang milih orang-orang yang ada di situ. Ya masyarakat merasa ya Anda dong yang sudah kami pilih mewakili kami yang harus menyelesaikan kami gitu. Itu kan udah diatur, nggak ada yang larang gitu. Nah yang kedua Nah anggota DPR-nya sendiri pun itu diizinkan dibuat peraturan yang memang memungkinkan mereka untuk bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Makanya ada kunjungan kerja, kenapa DPR ada masa reses, gitu kan? Kan itu yang membedakan antara institusi-institusi yang lain. Apa tugasnya di masa reses itu? Satu, tentu menyerap aspirasi, apa problem. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang tadi dilaporkan misalnya datang ke DPR, datang ke gedung rakyat itu, diinventarisir. Nah pada saat masa reses itulah kita bisa punya kesempatan untuk turun langsung, ikut menyaksikan dan menyelesaikan langsung persoalan yang tadi disampaikan oleh masyarakat ke kita gitu. Oke, nah ini ternyata spotlight ke DPR begitu banyak, tapi mungkin masyarakat masih belum terlalu paham sebenarnya kinerja DPR sampai ke dapil-dapilnya Alfat. Kita akan bahas di segmen selanjutnya tentunya pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Kenapa ini kok undang-undang cepat banget diselesaikan? Kenapa buru-buru? Ya, kenapa nggak mendengarkan aspirasi rakyat atau masyarakat gitu? Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa, dan Pak Doli langsung nih kita ingin membahas kinerja DPR RI khususnya di setahun terakhir dari 2024 sampai tahun ini sudah menyelesaikan 14 undang-undang. Apakah ini termasuk pencapaian yang bagus Pak? Relatif ya, karena begini,
Pertama, kalau kita bicara tentang kinerja legislasi ya, itu tidak bisa ukurannya kuantitatif atau kualitatif. Ini harus dua-duanya, ya. Nah, yang penting sekarang adalah saya misalnya ya di Badan Legislasi, ini di periode ini kita merubah cara pandang, perspektif ya. Kemudian konsepnya, apa yang saya katakan ada perubahan cara pandang dan konsepnya. Kita dalam menyusun prolegnas, program legislasi nasional itu, bukan menyusun daftar keinginan, tapi menyusun daftar kebutuhan. Oke, ya. Gitu loh. Makanya kita sampaikan kepada semua AKD, ya, komisi-komisi, tolong Bapak dan Ibu pimpinan dirapatkan dengan masing-masing komisi, susun daftar kebutuhan apa saja undang-undang yang memang penting, urgent dan strategis, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Gitu loh. Jadi bukan keinginan kita saja gitu lah ya. Konsep itu mendorong sebetulnya ada korelasi langsung dengan program-program pemerintah. Ya, misalnya begini, Pak Prabowo itu visinya Astacita itu. Kalau disusun ya, dikontrakskan gitu ya. Itu kan satu soal pemberantasan korupsi, kemandirian energi, ketahanan tangan atau swasembada pangan gitu. Nah, ambillah 3 nih dari yang Astacita itu. Nah, pertanyaannya adalah regulasi seperti apa, undang-undang apa yang dibutuhkan dalam rangka kita memperkuat program pemberantasan korupsi. Undang-undang apa saja yang sudah ada. Ya, apakah undang-undang yang ada cukup atau tidak? Nah, kalau tidak cukup, kita perlu revisi atau tidak? Atau kalau memang masih kurang cukup, kita buat undang-undang baru. Itu. Nah, sama dengan ketahanan pangan, dengan ketahanan energi, swasembada pangan itu, apa regulasi yang itu? Nah, sehingga baru kelihatan nanti, oh ternyata kita butuh undang-undang A. Kita perlu merevisi undang-undang yang selama ini ada, ternyata masih kurang cukup gitu. Itu yang saya maksud tadi dengan kita menyusun kebutuhan. Sehingga kalau balik pertanyaan yang tadi, apakah 14 itu cukup? Nah, relatif. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tergantung prosesnya. Ya kan? Ada undang-undang yang memang kita bisa selesaikan cepat. Ada undang-undang yang memang membutuhkan waktu yang lebih relatif lama ya. gitu. Makanya saya, kalau ada orang yang sering kritik atau tanya sama saya, kenapa saya dulu pernah jadi ketua pansus undang-undang IKN. Waktu itu kita selesaikan 43 hari. Ya. Nah, termasuk ada beberapa undang yang lain. Kenapa ini kok undang-undang cepat banget diselesaikan? Kenapa buru-buru? Ya, kenapa enggak mendengarkan aspirasi rakyat atau masyarakat gitu? Saya sambil bercanda mengatakan, pertama, tidak ada aturan dalam tata tertib DPR atau undang-undang MP3 yang mengharuskan bahwa undang-undang harus selesai cepat, minimal 2 bulan. Enggak ada. Prinsipnya buat saya, kalau memang kita bisa selesaikan cepat, kenapa harus kita berlama-lama? Ya kan? Apalagi kalau undang-undang itu memang diperlukan cepat untuk kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Nah, yang paling penting itu adalah semua prosesnya itu terpenuhi. Prosedural, material, ya, termasuk substansi gitu. Terus kemudian ada meaningful participation, pelibatan masyarakat. Nah, selama ini bisa terpenuhi, kita nggak usah bicara tentang soal mau cepat mau lama, gitu. Nah, ada undang-undang yang lama juga. Kenapa lama? Ya karena kita butuh pendalaman, kita masih punya waktu untuk berdiskusi, punya beberapa alternatif, gitu loh. Cukup menjawab pertanyaan dari mungkin banyak netizen yang bertanya terkait dengan kenapa sih kalau bikin undang-undang ada yang lama, ada yang cepat gitu. Nah, kalau dari Jovanka sendiri, dari alumni Parlemen Remaja nih, kan tadi legislator sudah menyampaikan proses pembuatan undang-undang seperti itu ya. Nah, kalau dari Jovanka sendiri prakteknya kemarin kan 2024 bahas RUU Sisdiknas ya. Nah,
Emang susahkah buat undang-undang itu? Iya, jadi pengalaman nyata langsung ya Kak. Kami akan membahas Undang-Undang Sisdiknas Pendidikan Nasional kalau nggak salah nomor 20 tahun 2003, dan kami itu membahas sekitar tiga DIM, daftar inventaris masalah. Dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan Kak. Oke. Dan saya langsung mengafirmasi apa yang Pak Doli sebelumnya katakan, bahwa membutuhkan waktu yang panjang pastinya. Dan karena saya itu masuknya simulasi, jadi pasti bisa dibandingkan dengan kejadian nyatanya bagaimana di DPR langsung. Nah, dari 3 DIM ini yang dibawa ke Rapur itu ada 1 DIM, yaitu terkait kalau tidak salah itu sertifikasi guru, waktu itu kami bahas. Dan ternyata itu memakan waktu yang sangat lama Kak. Bahkan mungkin setengah harian itu bisa Kak. Dan itu bisa dibayangkan bagaimana suasana langsung di DPR sendiri. Padahal ini hanya simulasi. Iya, betul sekali. Jadi menjawab keresahan masyarakat terkait kenapa lama membuat undang-undang yang tertentu gitu, atau kenapa tiba-tiba sudah ada. Nah, ini adalah sebuah miss atau sebuah ketidaksinkronan pemahaman masyarakat terhadap DPR secara langsung. Seperti itu. Nah, tapi ada yang menarik Elisa. Kenapa, apa sih yang membuat lama tuh? Apakah banyak yang beda pendapat terhadap pasal itu atau DIM itu, atau seperti apa yang buat lama, dan gimana sih Jovanka itu ngatasin perbedaan pendapat dengan anggota-anggota lainnya? Iya benar Kak, jadi kenapa bisa sampai selama itu karena banyak perbedaan pendapat, dan seperti yang kita ketahui juga kan kalau di DPR langsung itu kan ada banyak fraksi ya, dan di simulasi kemarin di Parlemen Remaja itu juga dibuat fraksi-fraksi juga, dan tentunya setiap fraksi pasti akan mengusulkan pendapatnya, akan memberikan opini mereka, dan tentu ada juga yang berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Nah, karena adanya perbedaan pendapat itu, jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kebetulan saya sendiri ketika di Parlemen Remaja tahun lalu itu, saya berperan sebagai anggota, tapi juga berperan sebagai wakil ketua DPR RI-nya langsung ketika di rapat paripurna. Wakil ketua DPR RI-nya ya? Iya, betul Kak. Ketika saya menjadi anggota, itu berarti saya harus mendiskusikan DIM tersebut, 3 DIM tersebut dengan fraksi saya, dengan anggota-anggota yang lainnya. Dan tentu saja ada perdebatan sih, betul Kak, di ruang rapat. Nah, tapi ketika saya menjadi wakil ketua DPR di ruang rapat paripurna, saya bekerja sama dengan wakil ketua yang lain, 3 orang lainnya, dan juga ketua DPR RI-nya saat itu untuk memutuskan kebijakan apa yang harus diambil terkait DIM tersebut. Dan karena ya kembali lagi kita mengutamakan asas musyawarah mufakat begitu ya Kak. Jadi kolektif kolegial. Iya, betul Kak. Jadi ya kami pada akhirnya memutuskan untuk melakukan voting agar adil seperti itu Kak. Dapat suara. Itu masih simulasi Alfat, belum kita terjun langsung ke lapangan. Udah ribet ya. Nah, makanya mau kita tanya lagi nih ke Pak Doli nih. Tadi Bapak menyebut bahwa sekarang penetapan prolegnas itu dari kebutuhan berarti Pak. Nah, ini sudah ditetapkan ada 41 prolegnas prioritas nih Pak untuk tahun ini 2025. Apakah semua 41 ini sudah sesuai dengan kebutuhan baik dari usulan komisi, balik, dan juga pemerintah dan juga individu nih Pak? Iya, kita waktu itu berusaha untuk itu. Makanya muncul 41 itu ya. Nah, dan dalam perjalanannya juga tidak mudah. Karena waktu itu kita sepakati masing-masing komisi itu kita buat bisa 1 undang-undang saja, ya, maksimal 2. Ada 2 komisi yang kita waktu itu sepakati 2. Kenapa Pak? Itu tadi, karena kita lihat 1 memang kita mengukur soal waktu penyelesaiannya, ya kan? Menyelesaikan 41 undang-undang dalam 1 tahun itu belum tentu mudah juga, ya kan? Kan ada tadi yang saya katakan, ada undang-undang yang perlu waktu, perlu lebih banyak masukan, kemudian belum lagi harus diharmonisasi dengan undang-undang yang lain gitu. Jadi kompleks memang dalam penyusunan undang-undang itu. Nah, yang kedua adalah tadi secara substansi itu belum tentu bisa, ada yang belum tentu bisa 1 tahun selesai. Karena kan tugas DPR ini tadi 3, ya kan? Selain legislasi, ada budgeting, ada pengawasan juga. Jadi anggota DPR ini bekerja menyusun waktu, menyusun energinya untuk bisa menyelesaikan 3 tadi itu. Nah,
Untuk legislasi target 41, masing-masing komisi 111 gitu misalnya. Tapi Pak, saya ada satu Pak penasaran Pak. Dari ratusan atau sejauh ini Bapak dalam tugas legislasi nih Pak menyusun undang-undang. Undang-undang apa nih Pak yang paling menantang di saat itu pembahasannya? Yang mau sekarang atau yang kemarin? Yang kemarin, yang sudah berlalu Pak. Ya, yang kemarin kalau di tempat saya ya. Ya. Ya pertama tentu tadi seperti saya katakan, saya diberi amanah menjadi ketua pansus undang-undang IKN. Oh itu paling berat ya Pak? Ya berat itu nanti dibilang berat, kalau berat kenapa bilang bisa cepat? Enggak, artinya gini, paling kan tadi pertanyaan tak paling menantang ya. Paling menantang ya. Paling menantang, kenapa? Satu baru ya, karena undang-undang itu yang baru pertama kali sejarah dalam Indonesia yang sebuah undang-undang yang memindahkan ibu kota kita dari Jakarta ke Nusantara gitu. Dan tantangannya luar biasa waktu itu. Ada pro dan kontra kan, ada orang yang setuju, ada yang nggak setuju. Jadi undang-undang itu sangat kompleks ya, bicara tentang soal visi masa depan Indonesia, bicara tentang soal pemerataan pembangunan Indonesia, bicara tentang percepatan pembangunan Indonesia gitu. Udah terjawab Alfat? Udah kejawab karena Masih memang banyak tapi. Waktu itu RUU IKN kan sampai lembur-lembur, sampai malam-malam iya. dikebut Merasakan ya. langsung ya. Merasakan langsung. Betul. Tapi masih banyak tentunya pertanyaan yang harus kita tanyakan nih ke Pak Doli. Dan masih penasaran, kita bahas di segmen selanjutnya ya Alfat. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Jadi seolah-olah rakyat itu menganggap bahwa aspirasi mereka tidak didengar. Sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan ya, datang ke DPR menyampaikan apa saja, aspirasi apa saja. Adik-adik mahasiswa mau tiap hari datang sini juga, dulu kerjaan saya kayak begitu. Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa, dan tadi kita sudah membahas banyak sekali pertanyaan dari saya dan juga Alfat nih. Tapi ternyata nggak cuma kita nih Alfat yang banyak pertanyaannya. Kalau kita berbicara terkait dengan DPR RI, apalagi kalau udah berbicara dengan anggota DPR, Yes. banyak tentu pertanyaan-pertanyaan, baik yang pertanyaan langsung maupun di sosial media. Nah, kali ini kita akan seru-seruan nih Elisa, untuk bagaimana anggota DPR selaku legislator menjawab langsung pertanyaan dari netizen. Betul. Nah, di sana Pak, di sana ada yang bertanya Pak terkait dengan kenapa anggota DPR kerjanya bicara aja. Nah, kenapa Pak Doli? Langsung dijawab Pak. Ya sebenarnya secara filosofis ya, DPR itu kan parlemen. Parlemen itu asal bahasanya de parle bahasa Perancis ya. Artinya bicara. Jadi memang anggota DPR itu secara filosofis tugasannya bicara. Nah bicara apa? Ya bicara tentang aspirasi rakyat, keinginan masyarakat, bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah gitu loh. Nah cuman nggak boleh asal bicara gitu ya. Nah oleh karena itu supaya tidak asal bicara, supaya bicaranya ada isinya, ya tentu dia harus tahu apa yang dibicarakan. Nah supaya tahu akan apa yang dibicarakan, tadi kembali kepada posisinya sebagai wakil rakyat, yang dibicarakan itu adalah apa sebetulnya kepentingan aspirasi dari rakyat. Oke. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Menjawab ya, menjawab tentunya pemirsa. Nah, Oke. kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih. Adakah angka target penyusunan undang-undang dari tiap komisi di DPR RI? Nah, gimana Pak? Ya ada tadi, makanya dari setiap tahun DPR itu bersama dengan pemerintah menyusun prolegnas, program legislasi nasional. Nah, diawali dari setiap periode. Jadi setiap periode, kayak kemarin di awal periode itu, kita udah nyusun sebetulnya daftar prolegnas selama satu periode. Oke. Jadi ada long list, ada short list. 2024-2029 Pak ya? Nah 2009 kita udah punya tuh, ada 135 undang-undang yang rencananya kita akan bahas, yang tadi itu berdasarkan kebutuhan tadi itu. Jadi kan kami rapat antara DPR dengan pemerintah, karena kan dalam Undang-Undang 45 pembentuk undang-undang itu kan DPR dan pemerintah gitu. Jadi apa yang menurut pemerintah dibutuhkan untuk menyelesaikan program pemerintah selama 5 tahun. Apa juga pandangan DPR, disusunlah, digodok, jadilah prolegnas 2024-2029. Nah setiap tahunnya long list tadi
itu kita bahas menjadi shortlist. Nah, tahun ini apa dari yang panjang itu kita peras menjadi berapa setahun ini. Nah, itu yang tadi diputuskan 2025 41. Nah, nanti di November kita review lagi bersama dengan pemerintah. Ini sekarang kita udah minta juga nih jadwal kepada komisi dan fraksi kira-kira 2026 undang-undang apa saja nanti yang perlu akan dibahas. Oke. Menarik ini. Kejawab ya? Terjawab tentu ya. Jadi tetap ada targetnya, kinerja DPR tetap ditarget nih. Ini terakhir ini Alfat terakhir nih, anggota DPR kalau reses ngapain sih? Nah tadi mungkin udah dikasih spill nih sama Pak Doli nih, tapi bisa lebih detailnya seperti apa Pak? Mungkin ketemu masyarakat, membuat program apa seperti itu? Iya, reses itu bukan istirahat, ya. Kalau bilang reses, rest gitu ya, bukan istirahat. Bukan berarti istirahat. Reses itu adalah sebuah masa, sebuah periode atau sesi dalam 1 tahun, di mana kita bekerja langsung ke masyarakat. Nah, kita rapat di sana. Kenapa juga rapat? Dan apa bedanya dengan yang di sini? Kalau di sini kan skopnya lebih nasional, tapi kalau ke daerah itu kita bisa lihat lebih rinci, lebih detail. Masalah di daerah itu apa? Nah, kemudian biasanya dilanjutkan dengan kunjungan lapangan itu. Setelah itu biasanya anggota DPR di masa reses itu tinggalnya banyak di dapil itu, bertemu dengan masyarakat, bawa program dari pusat di sana gitu. Jadi itulah interaksi anggota DPR dengan konstituennya gitu. Oke, nah kalau Jovanka nih Elisa, kita kepo nih sebagai Gen Z, menurut Jovanka anggota DPR seperti apa yang kriterianya nih yang bisa mewakili para kaum Gen Z ataupun milenial nih? Oke, kalau menurut aku sendiri sebagai kaum Gen Z itu ya, sebagai generasi muda itu, aku menganggap bahwa anggota DPR harus menjadi sosok yang ibarat kata benar-benar bisa dengerin aspirasi rakyat. Karena aku rasa ada 2 hal penting sih. Yang pertama adalah bisa memahami isu yang memang terjadi di masyarakat saat ini. Dan yang kedua adalah yaitu mendengar apa yang sebenarnya rakyat inginkan gitu. Karena seringkali mungkin juga hal ini terpapar dari media sosial ya, karena kan kadang-kadang apa yang diberitakan di media sosial memang kadang-kadang ada yang benar, ada juga yang salah. Nah, namun adalah sebuah disayangkan jika banyak dari masyarakat khususnya Gen Z yang dekat dengan media sosial itu justru lebih banyak menyerap informasi-informasi yang salah. Nah, informasi-informasi inilah yang seharusnya bisa dilakukan atau disampaikan oleh DPR secara langsung dan memberikan klarifikasi secara nyata. Jadi apakah memang itu informasi yang benar atau informasi yang salah? Itu adalah hal menurutku yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua adalah supaya bisa lebih dekat secara langsung ke masyarakat. Bahwasanya benar bahwa memang anggota DPR juga banyak terjun langsung ke daerah-daerah untuk langsung melihat keadaan di sana dan juga tentu tergantung dari komisinya seperti yang Pak Doli tadi sampaikan. Tetapi ada baiknya juga apabila hal itu disampaikan secara luas begitu. Karena terkadang ketika beberapa mungkin anggota DPR langsung datang ke lokasi, itu banyak yang tidak mengetahui informasi tersebut. Jadi seolah-olah rakyat itu menganggap bahwa aspirasi mereka tidak didengar. Itu adalah yang aku yang aku dapati sih seperti Berarti itu. ini peran digital juga ya Alfat ya. Jadi karena kan memang sudah eranya. Jadi anggota DPR mungkin bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui dari media sosial mungkin seperti itu ya Alfat, atau dari TV parlemen juga kan. Bisa. Nah, pengen tanya ke Jovanka nih. Tertarik nggak buat next di depan kamu jadi anggota DPR? Sebetulnya setelah mengikuti parlemen remaja ya, setelah tahu kondisi secara nyata bagaimana di gedung DPR itu, ada ketertarikan sih dari aku untuk bisa terjun langsung dan ya bisa memahami isu sosial ini secara langsung sih, seperti itu Kak. Tapi udah siap dimaki-maki dong atau menjadi tempat curhatnya para rakyat Masyarakat. nih kalau pengen jadi anggota DPR? Berkesinambungan seperti apa yang tadi Pak Doli katakan ya Kak, seperti itu bahwa ya memang harus siap juga ya untuk hal seperti itu. Mentalnya Ini menarik ya Lisa, ternyata masih ada anak-anak muda, anak-anak Gen Z ataupun milenial yang sebenarnya tertarik menjadi anggota DPR. Karena memang
sebetulnya anggota DPR itu adalah tugas yang mulia tentunya Pak Doli ya. Benar. Tapi tadi Pak Doli menyampaikan ini kan tadi ada aspirasi sedikit Pak, bisa lebih dekat kepada para kaum muda ini Pak. Nah, kira-kira hal-hal seperti apa nih Pak, kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa membuat anggota DPR ini bisa dekat nih Pak dengan seluruh elemen, tidak hanya kaum muda? Pertama tadi mau saya singgung sedikit soal politik ya, ini kena juga media political education. Politik itu sebenarnya sebuah alat, sebuah instrumen ya, untuk kita sampai kepada tujuan. Nah, dalam konteks bernegara dan berbangsa adalah tujuan negara. Nah, politik termasuk dalamnya demokrasi itu juga instrumen. Jadi kalau misalnya kita melakukan atau mempergunakan alat ini, tentu tujuan negara itu kan baik. Nah, jadi pekerjaan menuju ke sana itu ada pekerjaan yang mulia sebenarnya, gitu. Nah, DPR bagian dari instrumen politik itu, ya juga sebetulnya pekerjaan yang mulia. Kan kita bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negara, bangsa dan segala macam gitu. Oleh karena itu, tugas kita semua DPR ini ya untuk tetap menjaga kemurnian, kemuliaan itu. Ya, bekerjalah memang dengan sungguh-sungguh menjalankan amanah rakyat, bekerjalah sesuai dengan keinginan aspirasi rakyat itu, ya. Jaga itu, jangan melenceng-lenceng dari dan situ. pada intinya memberikan contoh yang baik kepada generasi setelahnya seperti Jovanka seperti ini Pak ya. Nah termasuk tadi itu bagaimana terus mengintensitaskan kita terus-menerus punya punya connection dengan masyarakat. Ada legislator anggota DPR di depan Jovanka nih. Kira-kira masukan atau aspirasi apa? Boleh kritik, boleh. Kemarin Pak Presiden pun boleh kritik aja walaupun menyakitkan. Tapi ini tidak. Ini memang ada anggota DPR, Jovanka silakan ada masukan atau saran atau aspirasi kepada anggota DPR supaya DPR bisa lebih baik ke depannya. Baik, mungkin ini aku juga sampaikan bukan hanya kepada Pak Doli, tetapi juga kepada rekan-rekan Pak Doli di DPR RI ya, untuk komisi-komisi yang lain juga, bahwa mungkin yang pertama terkait apa yang mungkin dapat diperbaiki khususnya di periode yang akan datang gitu ya Kak. Yang pertama mungkin terkait dengan kepada masyarakat sendiri, dikarenakan apa yang tadi Pak Doli sampaikan bahwa DPR harus memang mengutamakan kepentingan masyarakat dan berhubungan dengan asta cita Pak Prabowo, dan saya rasa bahwa sudah seharusnya itu memang diutamakan seperti itu Pak. Karena seringkali kita mendengar dan melihat di berita juga ada beberapa rancangan undang-undang yang rasanya mungkin seharusnya bukan sebagai prioritas utama dulu, tetapi tiba-tiba dibahas atau mungkin tiba-tiba disahkan, dan saya sendiri melihat bahwa itu menjadi keresahan di masyarakat kita. Dan itu saya harap di periode selanjutnya bisa diperbaiki seperti itu sih. Kemudian yang kedua adalah terkait pemahaman isu masyarakat secara langsung, karena saya merasakan bahwa masih banyak bidang-bidang yang kekurangan solusi secara nyata seperti itu Kak. Misalnya seperti di pendidikan, misalnya kurangnya perataan pendidikan, dan ini ternyata masih terasa sampai sekarang. Kemudian juga kesejahteraan secara sosial gitu. Kemudian juga di bidang lingkungan, dan saya rasa ini adalah beberapa hal-hal yang lebih sebaiknya diperhatikan untuk periode berikutnya. Namun dari semua yang telah saya sampaikan, dari semua yang saya harapkan, saya juga mengapresiasi kepada para anggota DPR RI yang telah bekerja selama periode 2019-2024 ini, karena telah melahirkan banyak sekali undang-undang dan yang bisa langsung dirasakan oleh kita, oleh masyarakat. Salah satunya adalah undang-undang yang saya sendiri sangat antusias dan meresponnya dengan positif adalah kesejahteraan ibu dan anak. Itu salah satu undang-undang tersebut. Ya? Betul Kak, karena dituliskan bahwa memang terasa dampaknya secara nyata bahwa itu bisa diterapkan secara langsung di lingkungan kerja, khususnya untuk ibunya dan juga kesejahteraan untuk anaknya sendiri. Dan ya saya rasa bahwa itu memang adalah hal yang sangat positif begitu untuk kinerja DPR RI, dan maka dari itu saya berharap untuk di periode berikutnya 2025 sampai 2029 bahwa bisa
tetap mempertahankan yang sudah baik dan bisa memperbaiki yang sebelumnya menjadi sebuah kesalahan atau stigma negatif di masyarakat. Ini Jovanka yang ngomong lembut-lembut masuk ke hati nih Masuk Alfat. ke hati. Ini tadi ada salah satu simpel yang penting mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah tentu tadi Pak Doli udah menyampaikan ada 41 prolegnas prioritas, ini sudah sesuai kebutuhan masyarakat tentunya. Dan kayaknya tak elok nih kalau udah menyampaikan aspirasi tapi nggak dijawab sama legislatornya. Tentu Pak Doli silakan Pak ditanggapi apa yang menjadi aspirasi dari tadi perwakilan dari Gen Z ini Pak. Ya namanya kan aspirasi, ya kami terima dengan baik. Terima kasih banyak atas saran, masukan dan kritiknya. Sama dengan juga masyarakat yang lain. Ya jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan. Ya datang ke DPR menyampaikan apa saja, aspirasi apa saja. Adik-adik mahasiswa mau tiap hari datang sini juga. Dulu kerjaan saya begitu, ya kan? Jadi, alumni ya Pak. Ya kalau kita memang merasa punya masalah di lingkungan kita, ya kita datang ke rumah rakyat kita. Jadi jangan segan-segan, jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok, ya kan? Tapi selama memang tertib, kira-kira gitu. Dan tentunya DPR tidak anti kritik Pak ya? Enggak lah, kita tadi kan saya bilang, kita nih sudah mengikhlaskan diri kita untuk dapat kritik, saran, marah-marah, maki-maki itu. Memang harus sudah siap gitu. Siap, 80 tahun DPR RI Alfat, benar-benar harus menjadi wakil dari rakyat tentunya. Dan tentunya tadi Pak Ahmad Doli juga sudah berkomitmen bahwa dirinya juga sudah siap, dirinya menjadi anggota DPR, sudah siap apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa diserap dan juga bisa disalurkan nih kepada stakeholder terkait Elisa. Betul, ini akhir jumpa kita ini? Akhir jumpa kayaknya udah sangat panjang kita membahas dan akan panjang lagi, sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas dan kayaknya tidak cukup kalau cuma setengah jam, sejam kayaknya nggak cukup. Boleh kita undang lagi nih tentunya Jovanka sama Pak Doli ya. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak Doli atas kehadirannya di Kabar Nusantara dan juga Jovanka juga terima kasih. Terima kasih. Selamat, semoga bisa menjadi anggota DPR ke depannya. Kita menjadi tunggu penerus ya, Pak Doli ya. Kita tunggu di Komisi 4 sepertinya nih. Komisi 4 karena ngambilnya biologi ya. Betul. Dan pemirsa, demikian akhir jumpa kita di episode kali ini. Jangan lupa Anda dapat tulis juga di kolom komentar di bawah kira-kira kita mau bahas apa lagi nih dengan para wakil rakyat yang ada di DPR RI. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali Kabar Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa.